Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Fatma Katika Dewi, mahasiswi Sistem Informasi Blended Learning semester 7. Saat ini saya mengulang mata kuliah di semester itu pengembangan aplikasi perangkat lunak. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari UAS saya, yaitu untuk laporan pengembangan aplikasi perangkat lunak. Nah, di sini saya membuat aplikasi warga kita. Aplikasi warga kita itu merupakan aplikasi manajemen warga di dalam ruang lingkup RT untuk ruang lingkup kecil. Nah, untuk ini manajemen warga ini tuh untuk memudahkan pengelolaan warga dan transaksinya lebih fleksibel, paperless, dan mudah untuk diakses. Nah, untuk di UAS ini saya buat mulai dari persyaratan program, yaitu untuk elisitas. Untuk elisitas tahap 1 aplikasi warga kita ini untuk analisis kebutuhan yang fungsional. Yang dibutuhkan itu tuh sistem harus memungkinkan administrasi atau admin RT untuk menambah, mengupdate, dan menghapus informasi data warga, lalu dapat memberikan kemampuan admin RT untuk mengirimkan pengumuman kepada seluruh warga, lalu bisa dapat mengelola pembayaran iuran tagihan warga RT, lalu dapat menambahkan informasi tentang rumah warga dan jenis fasilitas yang dimiliki. Terus warga juga kepada admin RT melalui aplikasi. Lalu untuk yang non-fungsionalnya, analisa kebutuhannya itu data pribadi warga harus dienkripsi ini secara aman, atau database data warga ini bisa dilindungi secara aman, lalu sama menampilkan UI UX yang friendly, yang dimana pengguna itu tua, mudah untuk digunakan. Lalu untuk aktivitas tahap 2-nya ini kita sudah memutuskan untuk melakukan ada login logout, user warga dan administrator RT. Terus menampilkan dashboard untuk terus user melakukan input warga ke dalam daftar warga, itu untuk role-nya administrasi atau admin RT. Terus user melakukan entry data untuk admin RT juga untuk melakukan pembayaran iuran. Iuran itu untuk role-nya untuk warga. Namun untuk admin RT pun dapat juga untuk mengakses tersebut. Lalu melakukan pembayaran iuran dan entry tadi, entry rumah warga nih, pembayaran iuran, lalu melakukan laporan kejadian. Jadi untuk ada sesuatu kejadian itu tuh dilakukan untuk role warga agar dapat di manage sama admin RT dan agar dapat ditindaklanjuti ke depannya. Lalu untuk user role warga dapat melakukan permintaan dokumen yang nantinya sama admin RT ini akan upload dokumen tersebut di aplikasi tersebut. Jadi nanti warga dapat melihat dan bisa langsung nge-print dokumen yang dibutuhkan, yang diminta. Lalu untuk non-fungsional masih sama, menampilkan user friendly. Oh ya, dah. Lalu data pribadi warga dienkripsi dan dilindungi secara aman. Lalu untuk utilitas tahap 3. Lalu setelah masuk ke tahap 3, yang dimana yang untuk mana yang kita bisa dapat gunakan sampai ke aktivitas tahap akhir untuk pengembangan aplikasi warga kita. Berikut untuk hasil dari analisa kebutuhan di utilitas fungsional dan non-fungsional tahap terakhir. Ada 8 untuk fungsional dan 2 untuk non-fungsional. Dan untuk activity diagram seperti ini. Nah, lalu untuk bab 2 masuk perancangan dan pengembangan. Untuk rancangan dan pengembangan, kita menggunakan ada 5 use 1, 2, 3, 4, 5 use case dalam pembuatan ini. Nah, untuk yang pertama itu untuk use case input data warga. Yang pertama itu data warga diinput oleh admin RT
Nah, tipnya RT bukan login, lalu menginput warga, data warga, lalu data warga akan terupdate di aplikasi tersebut. Untuk preconditionnya, admin RT sudah terautentikasi. Lalu untuk normal flow-nya seperti ini, melakukan login, memilih opsi kelola warga, lalu menambahkan, mengupdate, dan mengupload informasi warga. Untuk kondisi akhirnya itu informasi warga diperbarui dalam sistem. Lalu kedua itu input data rumah warga. Seperti ini flow-nya, Tore tetap admin RT. Di sini admin RT menambahkan informasi rumah warga RT yang ada dalam RT itu ke dalam sistem. Lalu untuk prosesnya admin sama seperti login, tambah data, lalu data rumah warga akan terupdate. Selanjutnya pembayaran iuran. Pembayaran iuran itu dilakukan oleh warga. Warga login, lalu habis itu memilih opsi pembayaran iuran, lalu mengupload bukti bayarnya juga di dalam email tersebut. Kondisi akhirnya tagihan sudah terbayarkan, berhasil dibayarkan. Lalu untuk selanjutnya permintaan dokumen. Permintaan dokumen itu warga login. Nah, sebelumnya ini warga sudah meminta kepada admin, kondisinya ini, police conditionnya, warga sudah terkontak, kita membuat permintaan pembuatan dokumen ke admin RT. Nantinya warga akan melihat hasil dari progres dari permintaan dokumen tersebut, apakah sudah terupdate atau belum di menu tersebut. Nah, untuk melihat itu warga perlu login, lalu memilih opsi atau menu dashboard dokumen, lihat list permintaan pembuatan dokumen tersebut apakah ada atau tidak. Lalu jika ada, bisa langsung dapat melakukan print dokumen. Kondisi akhirnya dokumen berhasil dibuat tersedia dan diunduh digunakan. Lalu untuk laporan kejadian, jika ada kejadian yang terjadi di uh, lingkungan sekitar, untuk ingin melaporkan ke pihak RT gitu agar dapat membantu di dibantu di tindak lanjuti. Warga perlu login lalu klik pada menu laporan, menu dashboard laporan, lalu melaporkan kendala apa yang terjadi, lalu mengupload bukti dan kronologinya juga. Nah, untuk preconditionnya warga sudah terkonfirmasi pastinya, lalu untuk kondisi akhirnya laporannya ini akan dikirimkan kepada administrator RT untuk ditinjau lebih lanjut. Untuk activity diagramnya seperti ini, saya zoom, kurang lebihnya seperti ini. Admin RT, warga, ada dua aktor, warga dan admin RT di sini. Lalu selanjutnya kelas diagram ini ada website itu, jadi aplikasi ini berbasis website. Nah, untuk ada login ini ada dua, yaitu admin dan warga, jadi membutuhkan menu login untuk mengakses website tersebut. Lalu selanjutnya sequence diagram login, warga melakukan login, terus sistem memproses username, apakah sudah valid atau belum. Jika sudah, nanti akan mengirim pesan lagi, sistem akan melampirkan halaman utamanya. Lalu input warga, untuk input warga ini aktornya digunakan admin RT. Di sini saya belum ubah untuk aktor ini admin RT. Untuk input warga setelah sudah berhasil login kan akan terbuka dashboard di halaman utamanya. Lalu kita milih input warga, menampilkan tabel list data warga kan. Lalu selanjutnya melakukan input warga, data warga, mengubah atau menghapus. Selanjutnya nanti data tersebut yang setelah dilakukan input, hapus atau ubah itu nantinya akan tersimpan di database. Di sini database teman tertutup sama logo. Di sini database menyimpan data warga atau mengupdate data warga, lalu selanjutnya akan tertampil lagi di sistem untuk hasil dari update input atau hapus atau ubah. Lalu untuk iuran warga pun sama, sistemnya seperti itu flow-nya. Dan untuk laporan warga juga sama, serta input data rumah warga juga sama. Lalu untuk mockup-nya sendiri,
Jadi saya bukakan di sebelah sini. Untuk mockupnya itu begitu untuk tampil homepage sebelum login. Lalu selanjutnya ini menu login. Menu login seperti ini, masuk dengan input dengan email, password, lalu klik masuk. Lalu selanjutnya begitu untuk tampilan dashboard. Dashboard ini menampilkan ada rumah warga, jumlah iuran, laporan terbaru, permintaan dokumen. Nah, untuk menu warga, kita klik menu warga, berikut untuk tampilannya listnya. List warga yang sudah terdaftar pada RT suatu RT. Untuk klik tambah warga di sebelah sini, tampilannya seperti ini. Diklik untuk profil, nomor KTP, nama lengkap, data-data yang perlu diisikan, lalu diklik simpan. Seperti ini contohnya, diklik simpan, lalu akan muncul di sini. Nanti data akan terupdate di sini. Nah, untuk yang iuran ini bisa dilakukan oleh warga, yaitu dengan nama nama warga, jenis iuran, berapa, metode pembayarannya menggunakan BCA atau bayar berapa, klik simpan. Jadi di sini akan terupdate. Lalu untuk rumah ini untuk melihat, input kayak berapa jumlah rumah yang ada satu RT, lalu dalam satu rumah itu terdapat berapa banyak anggotanya, jadi akan terdata lebih rapi. Nah, untuk nambah rumah ini seperti ini, isinya ada alamat, RT, status rumahnya apa, kontrakan, milik sendiri, atau apa, lalu eh, ditambah ada penghuni. Sebenarnya sini saya nambahkan ada penghuni sih yang terbaru di sini. Untuk penghuni itu bisa ditambahkan dan diisikan dalam satu rumah itu ada beberapa penghuni di dalamnya. Lalu selanjutnya laporan. Laporan itu kalau misalnya ada kendala case di sekitaran rumah, misalnya contohnya ada yang mengganggu atau ada maling atau gimana, atau itu akan bisa diupdate di sini. Jadi warga bisa menambahkan summary-nya apa, keterangannya itu singkatnya apa, kendala misalnya warga RT 7 bawel nih atau ganggu. Deskripsinya dijelasin. Habis itu ditambahin attachment entah video, gambar, atau apa untuk bukti kronologinya. Nah, nanti ditutup laporan, disimpan. Nanti otomatis akan disimpan, nanti akan diupdate lagi di login admin. Login admin akan melakukan respon terhadap kendala tersebut dan mengupdate kendala tersebut. Lalu permintaan dokumen ini loginnya warga seperti ini, bisa seperti ini. Lalu dapat lakukan print, jika sudah ada update-nya, lakukan print atau dikirim ke email atau bagaimana. Untuk mock-up-nya itu kurang lebih seperti ini. Mungkin presentasi dari saya sudah cukup, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga dapat ditangkap oleh dengan jelas untuk presentasi saya saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.